Ngelihat isu baru-baru ini, ada kebijakan tentang paskibraka yang itu mengharuskan seseorang nggak boleh pakai kerudung, tapi bilangnya nggak ada paksaan untuk seseorang ngebuka kerudungnya. Terus ada juga kasus perempuan pakai hijab kebetulan, dia dari bidang kedokteran dan akhirnya bunuh diri karena kasus senioritas. Setelah itu ada juga perempuan berhijab, punya 3 anak, dan ternyata mengalami kasus KDRT. Tiga-tiganya ini secara kebetulan semuanya berkaitan sama perempuan dan menggunakan hijab. Seakan-akan kayak kita dipandang sebelah mata dan dilihat seperti orang yang lemah. Bahkan kalau dilihat secara lebih besar, setiap kali kita mau daftar kerja, ada juga persyaratan-persyaratan yang ternyata mengharuskan kita untuk melepas hijab atau menggunakan hijab dengan cara tertentu. Hai semuanya, kenalin aku Mikaela. Di sini aku mau sharing tentang keresahan aku dan melihat juga tentang gimana perempuan menggunakan hijab, bahkan hijab panjang itu dipandang sebelah mata. Dan aku pun juga mau sharing gimana caranya supaya kita bisa keluar dari lubang jarum itu. Kelihatannya topiknya kontroversial banget ya, karena ini ngebicarain tentang kepercayaan seseorang terhadap keyakinan agamanya, kepercayaannya tentang menggunakan hijab. Di sini ada 2 poin yang pengen aku sampaikan terkait dengan penggunaan hijab ini. Pertama, alasan kenapa kita dilihat sebelah mata oleh orang-orang ini ketika lagi menggunakan hijab adalah karena orang yang menggunakan hijab itu dianggap tidak menarik. Tapi sebenarnya pada dasarnya memang kita pakai hijab itu bukan untuk kelihatan menarik, bukan? Tapi ini jangan sampai kalian jadiin sebagai alasan untuk nggak mengurus diri. Karena pada dasarnya setiap kali kita keluar ketemu sama orang, hal pertama yang akan ditemui adalah gimana penampilan kita. Coba kita lihat di sekeliling kita, gimana perempuan yang menggunakan hijab terkesan seperti nggak bisa mengurus diri. Mau itu tiba-tiba kalian cium ada bau badan, mau itu tiba-tiba kelihatannya kayak ringsek misalnya. Padahal sebenarnya mengurus diri itu bisa dimulai dari gimana kita kelihatan rapih. Dari kerudungnya itu rapih, misalnya disetrika, atau bahkan jangan sampai ada bau badan. Karena sejujurnya aku sendiri punya pengalaman ketika ketemu sama orang yang berhijab, ada memang orang-orang yang sepertinya terkesan gak bisa mengurus diri, dimana ya aku sendiri bisa mencium bau ketiak mereka, dan itu mengganggu. Pada akhirnya, itu membuat kita punya persepsi pukul rata aja semua orang yang pakai hijab, itu kesannya seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita lihat di dunia kerja, kan ada tuh ketentuan-ketentuan yang mengarahkan untuk orang bisa jadi lepas hijab atau bahkan menggunakan hijab dengan cara tertentu. Dimana sebenarnya ini sangat berkaitan dengan ketika orang tersebut bertemu dengan customer, karena mereka harus memperhatikan penampilan. Artinya caranya gimana untuk menghilangkan atau menghindari pikiran-pikiran seperti itu dari masyarakat umum. Dari poin pertama ini, yang bisa kalian lakukan adalah dengan jelas mengurus diri. Dimana kalian harus cari tahu tuh tentang cara mengurus badan, gimana caranya supaya nggak bau badan. Karena pada dasarnya kita berpikir, udahlah pakai kerudung atau perempuan muslimah nggak usah pakai parfum sama sekali. Padahal sebenarnya poinnya adalah, kalau pakai parfum, itu jangan sampai bisa tercium oleh orang lain. Tapi bukan berarti kita nggak bisa juga beraroma wangi. Dan yang kedua, secara penampilan ketika lagi dilihat, itu bisa kelihatan menarik. Bukan menarik dalam artian kayak dandan atau kelihatan cantik, lenggak-lenggok. Tapi ya kelihatan presentable, bisa ngebawain diri, kelihatan profesional, put together. Kalau kalian khawatir dengan hal-hal yang terkait dengan tabarruj, kalian sendiri harus lihat niat utama kalian itu apa. Apakah untuk kelihatan cantik, untuk dipandang sama orang, atau untuk kelihatan rapih supaya orang bisa respect. Itu akan jadi cara pandang yang berbeda. Dan untuk poin pertama ini yang bisa kalian lakukan juga adalah dengan cari pekerjaan yang tidak mengharuskan kalian untuk melepas hijab atau mengganti cara menggunakan hijabnya. Kemungkinan besar pekerjaan ini akan berkaitan dengan misalnya mau kalian editing video, itu kan nggak perlu kelihatan penampilan. Atau kalian kerja di depan laptop, di mana semuanya itu justru balik lagi ke skill kita. Nah, ini akan membawa ke poin kedua yang mau aku bahas. Poin kedua yang mau aku bahas, untuk perempuan yang menggunakan hijab maupun berhijab panjang, itu dipandang sebelah mata karena dianggap nggak punya kemampuan, nggak bisa bekerja, nggak punya wawasan. Dimana sebenarnya itu semua nggak terkait dengan penampilan kita. Ini sama aja kayak kita lagi ngelihat ada peraturan perundang-undangan yang kalau kita mau kerja di sebuah tempat, itu nggak membedakan antara ras, atau jenis kelamin, agama, bahkan juga warna kulit. Seakan-akan tuh kayak kita, oke, oh dari mana? Oh, ras Palembang. Ya udah, jangan kerja di sini karena kamu rasnya dari Palembang. Padahal sebenarnya orang yang Palembang itu, ya bisa aja punya kemampuan di mana dia juga bisa ngelatih. Dan ini sama, halnya terkait dengan kerudung. Orang itu yang pakai kerudung bisa juga ngelatih skillnya, punya kemampuan, punya cara pikir sendiri, dan pada akhirnya bisa juga kok kerja di tempat itu. Tapi yang jadi masalah adalah perempuan yang menggunakan hijab biasanya
agak sulit nih untuk mengutarakan isi pikirannya. Mungkin karena biasanya di lingkup yang tertutup, atau lebih susah untuk sosialisasi, biasanya ketemu sama perempuan aja, atau lebih jarang untuk masuk ke masyarakat. Yang pada akhirnya, kalau kita punya cara pandang, ide terhadap sesuatu, semuanya itu harus disampaikan. Orang lain nggak akan tahu isi pikiran kita sendiri. Makanya kenapa penting banget untuk kita bisa komunikasi juga. Jangan sampai kita pintar, isi kepalanya itu penuh, tapi nggak bisa disampaikan, karena itu akan jadi sia-sia. Makanya kenapa yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa nih, coba latihan atau gimana caranya untuk bisa sosialisasi, dan ditambah juga kalian juga tingkatin skill, kemampuan, dan wawasan kalian supaya kalian bisa keep up dengan pekerjaan di luar sana atau ketemu dengan masyarakat luas. Mungkin hal yang sering kalian temui itu adalah ketika kalian lagi masuk pesantren atau asrama. Di sana kan ketemu sama banyak orang, kalian bisa berorganisasi, tapi mungkin ketemunya dengan orang yang semisal, karena sama-sama berjenis kelamin perempuan. Sebenarnya nggak masalah kok, selama kalian bisa mengutarakan apa isi kepala kalian. Yang pada akhirnya, pas kalian terjun ke masyarakat, mereka ngelihat, oh iya ternyata orang ini bisa bekerja juga, ternyata dia bisa sharing juga pengalamannya, atau dia ternyata berwawasan luas, akhirnya respect itu tumbuh dari masyarakat. Dan akhirnya kita lebih diterima, dan sedikit demi sedikit, ketika kita semua itu jalannya bersamaan, maka cara pandang orang yang sebelah mata tadi itu akan lebih terbuka. Jadi aku pikir itu dulu aja dari aku, dan semoga semua informasi yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasiin. Yang pasti kita bergerak itu harus bareng-bareng dan jangan sampai sendiri-sendiri. Terima kasih semuanya udah nonton, dan aku juga pengen tahu dong gimana pandangan kalian, kenapa perempuan yang pakai hijab itu biasanya dipandang sebelah mata di kalangan umum. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.